Kenapa Mbak E? Gini, saya mau minta solusi sama Kak C. Mana tahu Kak C bisa bantu. Kenapa sayang? Gini, saya kan punya sepupu ya, sepupu ipar. Oke Mbak, sebentar ya. Kamu tahu kan setiap kali telepon Oke. masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung kita konekin ke YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena setelah viral saya tidak akan take down videonya. Kenapa sayang? Gini, oke, paham. Saya kan punya sepupu ipar. Mm-mm. Sepupu ipar, dia itu baru kerja 4 bulan di sini. Terus? Baru kerja 4 bulan di sini, dia itu memang kantonis itu cuma mungkin 30% atau 20% ya. Dia kan ex-Singapura. Ex-Singapura tuh kalau nggak salah 4 tahun atau 6 tahun saya lupa. Terus? Dia baru kerja di sini, nanti akhir bulan ini dia habis potongan 4 bulan. Terus? Dia dikerja di majikan itu semuanya serba salah. Semuanya serba salah. Padahal di rumah majikan itu kamera ada CCTV-nya semua loh. Dia itu kerja semua serba salah. Dia dituntut untuk harus bisa bahasa Kantonis. Harus bisa full bahasa Kantonis. Nah sekarang tadi karena dia itu sudah nggak tahan, selama ini kalau dia dimarahi kan dia adanya cuma diam saja, nggak mau ngelawan. Mungkin beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah 2 hari yang lalu atau berapa hari yang lalu, saking pegelnya dia, majikan dia itu ngancam dia mau mulangin, katanya mau mulangin. Terus mungkin saking pegelnya itu sepupu saya, dia bilang pulangin loh gitu. Dia jawab gitu. Dia jawab gitu. Lah hari ini tadi dari jam 3.30 sore atau kalau nggak salah jam 3 dia disuruh ke agent. Dia disuruh ke agent. Itu bosnya entah berangkat bareng atau berangkat sendiri-sendiri, saya nggak tahu. Ini posisi dia baru saja pulang ke rumah. Dari jam 3 sore, ini barusan pulang ke rumah Kak C. Itu katanya dia diomyang ente-entean di agent sana. Terus? Diomyang ente-entean di agent sana, mungkin dia takut atau gimana, dia cuma diam. Soalnya bos dia itu gimana ya, ngomyang sama sekali ente-entean kata dia. Dia bilang dia ngomong pun percuma Kak C. Soalnya majikan katanya cari benernya sendiri gitu loh. Nah, yang mau saya tanyakan itu, kok apa benar sih kalau di interminate itu harus balik Indo, atau kalau notis itu harus balik Indo? Sedangkan dia posisi itu masih mau kerja loh di sini Kak C. Oke. Terus katanya, terus itu majikannya dia bilang dia belum bisa cerita full sekarang ini. Soalnya dia baru saja pulang sampai rumah disuruh kerja lagi Kak C. Yang mau saya tanyakan itu gini, kalau misalkan katanya majikan nuduh dia berperilaku keterlaluan katanya. Keterlaluan itu katanya kurang ajar katanya. Mungkin karena dia jawab balik itu hari itu, pulangkan lah atau gimana. Dia jawab balik itu katanya dia kurang ajar sama majikan. Dan majikan ngancam dia begini, kalau sikap kamu kurang baik, kurang sopan, berarti aku nggak memberikan kamu tiket pesawat. Majikannya bilang gitu. Terus ini saya minta solusinya sama Kak C itu enaknya gimana ya? Dia bisa pindah majikan nggak? Dia bisa pindah agent nggak Kak C? Ada nggak agent yang mau terima dia? Oke, pertama, kamu di Hong Kong berapa lama sayang? Saya sendiri di Hong Kong sudah bulan ini saya masuk 9 tahun. Oke. Saya kurang tahu apakah kamu dapat informasi dari luar atau tidak tentang interminate atau ngebreak, apakah bisa cari majikan nunggu visa di Hong Kong. Saya katakan berkali-kali tidak bisa sayang. Sekali lagi tidak bisa. Bukan kita yang bilang tidak bisa, tapi dari pemerintah Hong Kong yang mengatakan tidak bisa karena untuk menghindari job hopping. Jadi kalau kamu di interminate atau ngebreak, ya pulang Indonesia. Ini pertama. Yang kedua, jangan sampai dia ada catatan, di mana catatan jelek tentang majikan itu punya efek juga berikutnya, visa berikutnya.
Ini yang kedua. Oh. Yang ketiga, apakah dia tidak bisa pindah agent? Dia masih dalam jangka potongan atau belum genap 1 tahun, dia itu nggak bisa pindah agent sayang. Dia harus ikut di PT pulang Indo dia ya? yang dulu. Betul, harus pulang Indo potongan lagi. Itu pastinya. Oh. Jadi menurut pendapat saya, satu hal, majikan kan ayat 1 pasal 1, Nduk. Jadi kamu jawab, kamu pulangin aku ke agent no, atau apa? Apakah mereka akan ikhlas seperti itu aja? Pasti dia marah deh. Karena kan mereka punya ayat 1 pasal 1 di mana mereka selalu benar dan kita selalu salah. Nah, kenapa saya bilang kalau masih butuh ngempet? Ya memang dengan komplain itu ada 2, Nduk. Tadi pagi saya buat status, kalau kita berani komplain atau kita berani melawan, kemungkinan itu ada 2. 1, majikan semakin baik. 2, majikan semakin jahat dan semakin jelek dan kita interminit. Ini resiko dari komplain. Makanya kan dari mbak-mbaknya banyak yang, kan saya minta saran dan pendapat mbak-mbaknya juga. Menurut kalian seperti apa? Ya banyak yang bilang kalau masih butuh duit ya memang mau tidak mau bertahan. Karena memang kita merantau kan saya. Kamu pasti merasakan itu semua gitu loh. Dan saya sangat rugi sekali kalau kamu pulang Indonesia selesai potongan balik lagi potongan. Apakah kamu pasti majikan baru itu majikan lebih baik lagi? Kalau majikan menuntut kamu untuk bisa bahasa Kantonis, ya kita belajar. Kita berusaha semaksimal mungkin. Ya kalau nggak bisa ya lepaskan sayang. Karena sekali lagi dia sudah berusaha Kak C. Karena sekali lagi orang Hongkong juga nggak bisa bahasa Indonesia loh. Suami saya ajarin berkali-kali bahasa Indonesia nggak bisa, nggak mudah. Dan orang Hongkong harusnya menyadari dari videonya Pak Tony itu bahwa mereka sendiri itu belepotan untuk berbahasa Indonesia. Saya memahami, tapi orang lain kan nggak memahami sayang. Ngerti nggak? Jadi tahu Kak C. Jadi kita tepuk dada tanya selera. Sebenarnya di sini adalah butuh dukunganmu dan dukungan keluarga untuk menguatkan dia agar bertahan kalau masih mampu. Kalau masih butuh uang ya bertahan. Daripada pulang Indonesia potongan lagi sayang. Kan sayang. Pertama waktu terbuang. Pertama waktu terbuang dan kedua uang terbuang. Ketiga tidak ada yang bisa menjanjikan majikan ke depannya lebih baik lagi. Benar nggak? Tapi masalahnya benar sekali, saya setuju Kak C. Tapi masalahnya ya Kak C ya, saya rasa majikannya itu nyari kesalahan dia. Soalnya gini, dia pernah dengar suatu hari dia pernah dengar majikannya itu ngobrol sama cecenya yang dulu. Cecenya yang dulu pernah bekerja sama dia. Dia ngobrol. Dia minta cecenya yang dulu itu pulang sama dia lagi. Terus sepupu saya itu WhatsApp lah cecenya yang dulu itu. Katanya ditanya apa benar mau kesini bla 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 bla. Terus cecenya yang dulu enggak mau lah. Itu memang majikan memang kayak dulu dari dulu memang kayak gitu. Memang kayak gitu. Aku mau itu yang yang cecenya yang dulu itu bilang gini. Aku mau pulang lagi ke Hongkong, tapi aku nggak mau balik ke majikan situ lagi. Soalnya watak dia memang nggak akan berubah. Memang dari dulu seperti itu, bilang gitu. Terus kalau nggak salah sehari apa 2 hari apa 3 hari, dia itu majikannya sudah nyari cece baru lagi, gitu loh. Oke. Jadi yang cece yang lama itu di situ berapa tahun sayang? Kurang tahu, saya nggak tanya.